Ketua Umum Partai Nasdem periode 2019-2024 dan memang hingga kampanye saat lanjutan ini yang digelar di Hotel Jakarta Medan Sumarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivalino Zulkarnain dengan NIM B0111063 B011251063 dari kelompok 5 akan membahas bagaimana pelaksanaan pemilihan atau penentuan ketua partai politik di Indonesia. Topik ini penting karena ketua umum partai adalah aktor sentral menentukan arah politik partai, strategi pemilu, hingga proses pengambilan keputusan di internal partai. Dengan memahami bagaimana ketua partai dipilih, kita bisa mengetahui sejauh mana partai menerapkan prinsip demokrasi internal sesuai amanat undang-undang partai politik. Dalam video ini kami akan menjelaskan mulai dari dasar hukum, mekanisme forum partai, tata cara pemilihan, hingga contoh penerapannya di partai-partai Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Faiz dengan NIM B011251066 yang akan menjelaskan dasar hukum dan prinsip demokrasi internal. Pemilihan ketua partai di Indonesia sebenarnya tidak diatur secara rinci oleh negara. Dalam sistem hukum Indonesia, negara hanya mengatur prinsip utamanya melalui yang pertama yaitu Undang-Undang 1945 Pasal 6A dan Pasal 22E tentang demokrasi dan partisipasi politik. Yang kedua itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik yang menegaskan bahwa demokrasi internal adalah kewajiban setiap partai Indonesia. Nah, artinya negara tidak menuliskan langkah-langkah pemilihan ketua partai secara spesifik. Semua mekanisme persyaratan dan tata cara pemilihan ketua partai diatur oleh AD atau ART secara setiap partai. Namun meskipun begitu, ada prinsip dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu harus transparan dan akuntabel. Yang ketiga adalah proses pemilihan harus demokratis dan yang ketiga itu menghormati hak suara setiap anggota dan delegasi. Prinsip-prinsip ini yang menjadi landasan utama pelaksanaan pemilihan ketua partai di Indonesia. Saya Muhammad Ray Prakasa Haris, NIM B011251088. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, di bagian saya akan membahas tentang forum tertinggi partai, kongres, atau munas, atau muktamar. Di hampir semua partai pemilihan ketua umum dilakukan dalam forum tertinggi organisasi. Nama forumnya berbeda-beda, bisa kongres, muktamar, musyawarah nasional atau munas, rapat pimpinan nasional atau rapimnas, musyawarah wilayah atau daerah, atau cabang untuk tingkat bawah. Namun, pada level nasional, forum yang memilih ketua umum adalah kongres atau munas atau muktamar. Dalam forum ini hadir pengurus pusat, hadir delegasi dari seluruh provinsi, hadir organisasi sayap, hadir delegasi dari kabupaten dan kota, hadir pula tokoh senior atau dewan pembina. Forum ini juga menetapkan arah kebijakan, perubahan, AD atau ART, laporan pertanggungjawaban pengurus lama, dan membahas agenda politik jangka panjang partai. Disinilah pusat demokrasi internal partai berlangsung. Perkenalkan, nama saya Dilkan Adiaksa dengan NIM B011251069. Saya akan memaparkan tentang mekanisme pemilihan umum di Indonesia. Di Indonesia terdapat banyak sekali metode pemilihan umum, dan saya akan menjelaskan 4. Dan yang pertama itu pemilihan umum secara voting. Secara voting ini dilakukan karena delegasi memberikan suatu suara kepada suatu partai. Nah, metode ini bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama secret ballot, dan yang kedua voting terbuka, dan yang ketiga voting manual. Nah, metode yang kedua itu pemilihan umum secara aklamasi. Aklamasi terjadi ketika suatu partai memiliki satu calon ketua umum yang sangat dominan, dan seluruh partai itu menyetujui bahwa hanya akan memberikan satu calon. Nah, metode yang ketiga itu adalah metode rekomendasi. Nah, ini dilakukan apabila pada suatu daerah anggota dewan di sana memberikan sebuah rekomendasi kepada calon. Seperti pada provinsi itu DPD, dan pada kabupaten atau kota itu DPC. Nah, yang keempat itu pemilihan secara musyawarah yang dilakukan oleh umat beragama Muslim berbasis keagamaan yang lebih menekankan
yang lebih menekankan mufakat dibandingkan dengan voting. Perkenalkan, nama saya Andekanita Radisha dengan NIM B01125175 dari Prodi Ilmu Hukum. Saya akan memaparkan beberapa syarat menjadi ketua umum partai. Calon ketua umum tidak bisa sembarangan. Dalam ADART biasanya terdapat beberapa syarat seperti 1. Kadar aktif selama jangka waktu tertentu, misalnya 5-10 tahun. Yang kedua, pernah menduduki jabatan struktural seperti DPC, DPD, atau pengurus pusat. Yang ketiga, memiliki integritas dan rekam jejak yang baik, terutama terkait korupsi atau pelanggaran etik. Yang keempat, loyal terhadap ideologi dan garis organisasi partai. Yang kelima, mendapat dukungan minimal dari jumlah daerah tertentu untuk bisa maju. Yang keenam, tidak menjadi sebagai tersangka kasus hukum yang berat. Syarat-syarat ini dibuat agar ketua yang terpilih dapat benar-benar memahami dinamika internal partai, tidak tiba-tiba datang dari luar, dan mampu memimpin dalam jangka yang panjang. Perkenalkan, nama saya Lola Elviantri Padang dengan NIM E0512511037. Saya akan menjelaskan mengenai proses pemungutan suara dan penetapan. Jadi ketika pemilihan berlangsung, pimpinan sidang akan terlebih dahulu membacakan tata tertib pemilihan. Setelah itu proses pemungutan suara dimulai. Nah, yang memiliki hak suara biasanya terdiri dari DPD provinsi, DPC kabupaten atau kota, lalu yang ketiga organisasi sayap, yang keempat perwakilan luar negeri jika ada, lalu yang kelima dewan pembina atau majelis tinggi tergantung AD atau ART. Lalu selanjutnya proses pemungutan suara. Prosesnya meliputi yang pertama penyampaian visi dan misi calon, yang kedua sesi tanya jawab antara calon dan delegasi, yang ketiga pemungutan suara secara terbuka. Lalu yang keempat penghitungan suara secara terbuka, lalu yang kelima pengumuman pemenang. Setelah ketua umum terpilih, pimpinan sidang akan menetapkannya dalam berita acara resmi dan langsung disahkan oleh forum. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Reski Auliana dengan NIM B0112511072. Setelah terpilih ketua, penyusunan kepengurusan. Setelah ketua umum terpilih, proses selanjutnya adalah penyusunan struktur kepengurusan yang baru. Ketua umum akan menunjukkan yang pertama sekretaris jenderal, bendahara umum, para wakil ketua, ketua bidang, tim penanganan pemilu. Kemudian hasil kepengurusan ini harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM agar secara hukum sah diakui negara. Tanpa pengesahan ini, partai dapat mengalami dualisme kepengurusan. Selain itu, ketua umum terpilih biasanya menyampaikan pidato politik, arah baru perjuangan partai, serta mempersiapkan strategi menghadapi pemilu berikutnya. Perkenalkan, nama saya Nufaisa Abu Bakar dengan NIM E0512511040. Di sini saya akan memberikan kesimpulan terkait tentang pemilihan ketua partai politik di Indonesia. Nah, namun ada beberapa pola umum yang selalu hampir terjadi. Pertama itu pemilihan dilakukan dalam forum tertinggi seperti Kongres atau Munas. Nah, forum ini berisi tempat resmi bagi para kader dan pemilihan partai. Nah, yang kedua ini calon pemilihan itu melalui aklamasi, melalui voting atau aklamasi. Nah, voting ini berisi banyak orang, banyak peserta, banyak orang yang mengajukan. Kemudian kalau aklamasi ini ketika seluruh peserta itu sepakat pada satu nama. Nah, kalau yang ketiga ini calon ketua itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, syarat-syaratnya itu seperti pengalamannya bagus, integritasnya, loyalitas, agar calon pemimpin ini benar-benar layak menjadi seorang pemimpin. Nah, yang keempat itu pemilihan itu disahkan oleh Kemenkumham. Nah, pengesahan ini
agar agar dipandang sah secara hukum. Nah, proses-proses seperti ini itu agar bagaimana kepemimpinan partai ini menjaga suatu kepemimpinan partai ini agar tetap kuat, tetap sehat dan sebagainya. Terima kasih telah menyimak video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.